Sis dan Teks Bro. Di video EduFit kali ini kita bakal bahas tentang pajak bumi dan bangunan. Kalian udah tahu belum sih pajak bumi dan bangunan itu apa? Kalau belum tahu, simak ya videonya sampai akhir. Jadi, pajak bumi dan bangunan atau lebih sering dikenal dengan nama PBB adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan, dalam artian dasarnya pajak terutang ditentukan sesuai dengan keadaan objek pajaknya, yaitu bumi atau tanah dan bangunannya. Subjek pajak atau siapa yang membayar tidak menentukan besarnya pajak terutang. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta isi dalam bumi dan juga lautan Indonesia. Contohnya adalah sawah, pekarangan, serta pertambangan. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi yang melekat pada tanah atau perairan. Contohnya rumah, tempat usaha, mal, dermaga, bahkan tol, dan juga anjungan minyak lepas pantai. Objek pajak yang tidak dikenakan PBB adalah objek pajak yang pertama, digunakan semata-mata untuk kepentingan umum di bidang sosial, kesehatan, ibadah, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, dijadikan kuburan, peninggalan purbakala, atau sejenis dengan itu. Yang ketiga adalah merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani hak. Yang keempat, digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal ketentuan umum yang perlu diketahui 1 seri PBB 233 balik. Yang kelima, digunakan oleh badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki bangunan dan atau menguasai bangunan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Dasar pengenaan PBB adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan bupati atau wali kota serta memperhatikan yang pertama, harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli secara wajar. Kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya. Yang ketiga, nilai perolehan baru. Yang keempat, penentuan nilai jual objek pajak pengganti. Nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau yang biasa disingkat dengan NJOP PTKP adalah batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP PTKP setiap daerah kabupaten atau kota setinggi-tingginya 12 juta dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, setiap wajib pajak akan mendapat pengurangan NJOP PTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, apabila wajib pajak memiliki beberapa objek pajak, maka hanya akan dikenakan 1 kali pengurangan dengan objek pajak tertinggi dan tidak bisa digabung dengan objek pajak lainnya. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. NJKP ini memiliki besaran apabila objek pajak perkebunan, kehutanan, dan pertambangan
dengan besaran 40%. Sedangkan untuk objek pajak lainnya seperti pedesaan dan perkotaan dikenakan 40% apabila NJOP-nya mencapai lebih dari atau sama dengan 1 miliar. Sedangkan apabila kurang dari 1 miliar akan dikenakan NJKP sebesar 20%. Nah, untuk besarnya tarif PBB sendiri adalah 0,5%. Dan ada tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan. Bagi wajib pajak yang telah menerima surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak, dan surat tagihan pajak dari KPP Pratama melalui pemerintah daerah, wajib melunasi pembayarannya tepat waktu pada tempat yang telah ditunjuk dalam SPPT, yaitu Bank Persepsi atau kantor pos dan biro. Ini adalah saat yang menentukan pajak terutang. Saat yang menentukan pajak terutang adalah keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari. Dengan demikian, segala mutasi atau perubahan atas objek pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya. Contoh, A menjual tanah kepada B pada tanggal 2 Januari 2010. Maka kewajiban PBB tahun 2010 masih menjadi tanggung jawab A. Sejak tahun pajak 2011, kewajiban PBB menjadi tanggung jawab B. Pajak yang terjadi setelah tanggal 1 Januari akan dikenakan pajak pada tahun berikutnya.